Ini adalah bagian yang keempat, jadi kemungkinan yang D. Bila bilangan pokok Hx sama dengan 0, dia berlaku asalkan nilai Fx dan Gx-nya nanti keduanya bernilai positif. Ya, ini yang perlu kita uji dulu. Kita menyatakan apakah dia X yang selanjutnya jika dia bernilai positif. Oke, bentuknya kemarin nilai Hx sama dengan 0 kan begini. Soalnya kan X kuadrat dikurang 7x ditambah 11 sama dengan 0. Ini kan Hx nya ya, sama dengan 0, kita samakan. Nah, karena jika ini kita faktorkan, maka kan tidak ada faktor yang memenuhi. Maksudnya kita gunakan nilai pemfaktoran kemarin yang udah saya jelaskan, kan tidak ada berapa kali berapa menghasilkan 11, kan hanya 1 kali 11, sedangkan 1 tambah 11 atau 1 kurang 11 kan tidak 7. Maka di sini kita akan menggunakan rumus ABC. Jadi sebelumnya kan bisa menggunakan faktor, menggunakan rumus ABC. Jadi untuk mencari X56 nya yaitu menggunakan rumus ABC, min B plus minus B kuadrat dikurang 4AC kali 2A. Nah, sekarang siapa Bu yang berlaku sebagai nilai A, nilai B, dan nilai C? Nah, ini kan bentuk soal kita ya, Hx kita kan ini. Nah, ini kan kita A, ini adalah untuk nilai A, ini nilai B kita, dan ini nilai C kita. Nah, begitu. Jadi A nya 1 kan ada di depan ini, B nya negatif 7, ditambah C nya kan plus 11. Jadi kita masukkan saja di sini negatif B. B nya berapa? Negatif 7. Plus minus artinya nanti boleh dijumlah dan dikurang. B nya negatif 7 kuadrat dikurang 4A. A nya tadi 1 dikali 1 dikali C positif 11 per 2 dikali A. A nya 1. Nah, sekarang kita selesaikan dia. Ini negatif menjadi positif 7 plus minus akar 7 kuadrat negatif 7 kuadrat, 7 kali negatif 7 kali negatif 7 49 dikurang 4 kali 1 4 dikali 11 44 per 2 dikali 1 ya 2. Jadi ini 7 plus minus 49 dikurang 44. Jadi jangan akar 49, akar 44 enggak boleh ya. Ini kita selesaikan dulu. 49 dikurang 44 yaitu 5 ya, per 2. Nah, jadi untuk sementara nilai X ini belum kita uji nanti apakah dia bernilai positif, apakah bernilai negatif. Jadi X5 sementara kita adalah 7 plus dulu akar 5 per 2, dan kemungkinan X selanjutnya yaitu 7 dikurang akar 5 per 2. Nanti kita uji menggunakan Fx dan Gx nya apakah bernilai positif. Oke, sekarang kita uji X5 nya. Tulis dulu biar nggak lupa. X5 kita 7 ditambah akar 5 per 2, apakah dia bernilai positif jika kita menggunakan nilai Fx nya. Nah, kemarin lagi di soal kita yang sebelumnya Fx nya, saya ingat ya, Fx buka lagi soalnya. Fx kita yaitu 2x ditambah 5 kan gitu. Nah, sekarang kita substitusikan nih, kita ganti nilai X nya dengan 7 ditambah akar 5 per 2. Jadi begini caranya,
2, ganti X-nya dengan 7 ditambah akar 5 per 2 ditambah 5. Ini kan 2 dikali 7 tambah akar 5 dibagi 2. Daripada repot-repot kan ini kalau dia perkalian boleh. Ini boleh kita 2 bagi 2 kan 1. Jadi cukup 7 ditambah akar 5 ditambah 5. Jadi 7 ditambah 5 12 ditambah akar 5. Apakah ini positif? Nah, bilangan positif itu adalah bilangan yang lebih besar dari 0, kan begitu. Bilangan positif adalah bilangan yang lebih besar dari 0. Jadi ini coba lebih besar dari 0, 12 ditambah akar 5. Apakah dia lebih besar dari 0? Ya kan tentu, ini kan 12 pasti lebih besar dari 0. Jadi ini adalah bernilai positif. Nah, sekarang kan dia harus fx dan gx tadi kan gitu. Jadi kita lanjut lagi ke gx-nya. Gx-nya yaitu 5x, buka soal lagi, 5x ditambah 2. Nah, tetap kita ganti dia 7 ditambah akar 5 per 2. 5 dikali 7 ditambah akar 5 per 2 ditambah 2. Nah, ini yang saya bilang, kalau seandainya dia tadi bisa atau sama seperti ini, cukup 2 bagi 2. Ini kan nggak mungkin 5 bagi 2 tetap koma kan, jadi kita kali aja dia ke dalam gini. Nah, satu-satu. 5 kali 7 35. Kita kan di sini 35 per 2, biar mudah kita pisah-pisah aja. Ini di sini 5 dikali 5 per 2 akar 5, kan begitu boleh kan, ditambah 2. Nah, jika keduanya ini kan yang sama-sama tidak mengandung akar kan, kita 35 per 2 ditambah 2, kalau disamakan penyebutnya kita peroleh 39 akar 2. Kalau yang bingung gini kita buat coretannya di sini ya. 35 per 2 ditambah 2. Ini kan per 1. Jadinya 3, kita samakan penyebutnya kan begini. Nah, ini kan tetap 35. Nih 2 bagi 1 2, 2 kali 2 4. 35 ditambah 4 39 per 2 nih. Tapi coretan ini nggak perlu kalian tampilkan nanti. Jadi lanjut, ditambah 5 per 2 akar 5. Kita uji apakah dia ini 39 per 2 ditambah 5 per 2 akar 5 ini lebih besar dari 0. Tentunya ya, karena tidak ada yang mengandung atau nilainya menghasilkan negatif di sini. Jadi ini adalah bernilai positif. Nah, jadi bisa kita terima bahwa X5 ini positif. Akhirnya ini bisa kita ambil bahwa X5, X kita yang kelima yaitu 7 ditambah akar 5 per 2. Oke, ini kita udah mencari atau menentukan nilai X5 nya. Tadi ternyata X5 yang kita ambil adalah 7 ditambah akar 5 per 2. Sekarang untuk yang ini udah. Nah, sekarang untuk yang ini X6 nya apakah dia bernilai positif? Tetap ya, kita uji lagi di sini aja biar kelihatan nanti. Nanti menulisnya diusahakan lembaran bawah berlanjut ya, jadi runtut. Jadi coba kita uji X6 kalian kan 7 dikurang akar 5 per 2. Tetap balik lagi kita uji ke fx nya.
fx sama dengan 2x ditambah 5 dan begini. Kok ditambah? Oh ya, benar-benar fx kita kan ini ya, jadi kita masukkan lagi 2x kalian adalah 7 dikurang akar 5 per 2 ditambah 5. Nah, sama seperti tadi, jadi 7 dikurang akar 5 ditambah 5. Oke, 7 ditambah 5 12. Ini negatif 5. Sorry, ini akar ya. 12 dikurang akar 5. Apakah 12 dikurang akar 5 ini bernilai positif? Ya, masih ya. 12 masih 12 dikurang akar 5 masih dia positif ya, karena dia tidak bernilai negatif, tidak utang maksudnya kan. Kayak 1 dikurang 2 kan negatif 1. Nah, ini kan masih lebih tinggi dia. Jadi ini bernilai positif. Oke, sementara sekarang kita coba uji lagi gx-nya. Gx sama dengan berapa nilai gx-nya? 5x ditambah 2 ya. Jadi 5x nih 7 dikurang akar 5 per 2. Oke, kemudian ditambah 2. Bertahap ya. 35 per 2 dikurang 5 per 2 akar 5 ditambah 2 ya, sama seperti cara yang sebelumnya. Ini kan 35 per 2 ditambah 2 nih masih sama, yaitu 39 per 2 dikurang, hanya itu bedanya, 5 per 2 akar 5. Nanti tergantung soal, nggak harus seperti ini. Jadi apakah 39 per 2 dikurang 5 per 2 akar 5 ini bernilai positif? Ya, masih ya, karena dia masih lebih tinggi. Ini masih 15, sekian, ini masih 2,5 sekian. Ini masih lebih besar, masih bernilai positif. Bernilai positif. Jadi ini fix ya, kita ambil bahwa x6 nya yaitu 7 dikurang akar 5 per 2. Kalau seandainya nanti kalian mengerjakan soal berikutnya nanti bernilai negatif, jangan kalian ambil. Kalau x6 nya ini negatif, ya udah berarti himpunan penyelesaiannya dari x1 cukup sampai x5 saja. Jadi nggak harus memaksakan sampai x6 sampai x6 maksimal. Kalian misal dapatnya cuma x1, x2, x3 untuk yang lainnya tidak memenuhi syarat keempatnya, maka nggak usah dipaksakan. Jadi himpunan penyelesaiannya secara keseluruhan, buka catatan kalian dari awal, berapa nilai x1 nya dulu, kemudian x2, x3 nya, x4 kan 5 dapatnya, kemudian x1, 2, 3, 4, x5, tulis 7 ditambah akar 5 per 2, x5, x6 nya 7 dikurang akar 5 per 2. Inilah himpunan penyelesaian dari satu soal menggunakan 4 kemungkinan tersebut. Oke, semoga kalian mudah memahaminya dan jangan lupa dicatat lebih rapi lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.